Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Initial X. Di channel ini, gue akan bawain kisah-kisah horor nyata, urban legend yang nakutin, dan misteri yang belum terpecahkan. Kalau kalian suka dengan cerita seram yang bikin merinding, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Oke, hari ini kita akan membahas tragedi yang menyentuh hati dari seorang rapper berbakat, PNB Rock. Dalam video ini, kita akan menyelami setiap detail dari peristiwa yang merenggut nyawanya, termasuk berbagai teori konspirasi yang muncul. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. PNB Rock lahir dengan nama asli Rakim Hasim Allen pada 9 Desember 1991. Dia adalah seorang rapper, penyanyi, dan penulis lagu dari Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Latar belakang hidupnya sangat mempengaruhi musik yang ia ciptakan, yang mencerminkan kesulitan hidup yang ia alami sejak kecil, hingga kesuksesan yang akhirnya diraihnya dalam industri musik. PNB Rock tumbuh di lingkungan Germantown, Philadelphia, yang dikenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Hidupnya berubah drastis pada usia 3 tahun ketika ayahnya dibunuh dalam sebuah insiden kekerasan di jalanan. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam hidupnya dan menjadi pemicu utama bagi ibunya yang harus merawat Ellen dan 4 saudara kandungnya sendirian. Tanpa figur ayah dan menghadapi kemiskinan, PNB Rock muda terjerumus dalam kehidupan jalanan. Di usia 13 tahun, ia mulai terlibat dalam berbagai kejahatan kecil, termasuk pencurian dan penjualan narkoba. Pengalaman hidup ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak lirik lagunya yang berbicara tentang kehidupan di jalanan, kerasnya hidup di lingkungan perkotaan, serta pergulatan mental dan emosional yang ia alami. Pada usia 19 tahun, PNB Rock ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 33 bulan atas tuduhan perampokan dan narkoba. Saat di penjara inilah ia mulai lebih serius menulis lagu, mengasah bakatnya dalam musik. PNB Rock menggunakan waktu ini untuk merefleksikan kehidupannya dan merencanakan masa depan yang berbeda ketika ia keluar. Setelah dibebaskan dari penjara pada 2013, PNB Rock mulai fokus pada karir musik. Ia mengambil nama panggung PNB Rock dari nama jalan di Philadelphia tempat ia tumbuh, yaitu Pastorius and Benton. Nama ini juga mencerminkan kebanggaannya terhadap asal-usulnya, meskipun latar belakangnya sulit. Pada 2014, PNB Rock merilis mixtape debutnya R&B, Real Nigga Bangas, yang ia tulis saat di penjara. Mixtape ini mendapatkan perhatian di kancah musik independen Philadelphia dan membantu membangun reputasinya sebagai artis berbakat yang menawarkan pendekatan unik dengan memadukan melodi R&B dan gaya rap jalanan. Musiknya menarik perhatian label besar, dan pada 2015, PNB Rock menandatangani kontrak dengan Atlantic Records. Di bawah label ini, ia merilis mixtape yang lebih profesional, termasuk R&B 3, yang semakin memperluas jangkauannya di industri musik. Kesuksesan PNB Rock mulai benar-benar terasa pada tahun 2016 ketika merilis single Selfish. Lagu ini sukses secara komersial, mendapat peringkat 51 di Billboard Hot 100 dan memperkenalkannya pada halayak yang lebih luas. Selfish dikenal dengan gaya melodinya yang halus dan penulisan lirik yang emosional yang membedakannya dari banyak rapper lain pada masa itu. Pada 2017, PNB Rock merilis album studio debutnya, Catch This Vibe. Album ini mendapat sambutan hangat dan menampilkan perpaduan R&B, hip hop, dan trap yang khas dari PNB Rock. Beberapa lagu di album ini seperti Issues yang menampilkan Wiz Khalifa and Feelings membantu memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang muda di industri musik. PNB Rock juga berkolaborasi dengan sejumlah artis besar selama periode ini. Salah satu kolaborasi paling terkenalnya adalah lagu Horse bersama Kodak Black and Boogie with the Hoodie untuk soundtrack film The Fast and the Furious 2017. Selain itu, ia juga berkolaborasi dengan Ed Sheeran dan Chance the Rapper dalam lagu Cross Me pada tahun 2019. Musik PNB Rock dikenal dengan perpaduan antara R&B yang melodis dan lirik rap yang keras, sering kali menceritakan kisah kehidupan jalanan, cinta, kehilangan, dan pengkhianatan. Pengalaman hidupnya yang penuh dengan kesulitan, kehilangan ayahnya, dan kehidupan kriminal yang ia pernah jalani menjadi sumber inspirasi utama dalam musiknya. Lirik-lirik PNB Rock seringkali mencerminkan pergulatan internalnya dengan emosinya.
khususnya perasaan sedih dan kesepian yang ia rasakan sejak kecil. Meskipun banyak lagu-lagunya yang berbicara tentang cinta, PNB Rock juga sering menulis tentang perjalanan hidup di jalanan dan bagaimana ia berusaha keluar dari siklus tersebut. Selain itu, PNB Rock dikenal sebagai salah satu dari sedikit artis yang bisa dengan mulus berpindah dari rap ke nyanyian, menciptakan keseimbangan antara keduanya. Hal ini membuatnya menarik bagi penggemar hip hop dan R&B sekaligus, serta memberikan daya tarik crossover yang kuat. PNB Rock tidak sepenuhnya lepas dari kontroversi sepanjang karirnya. Pada 2019, ia terlibat dalam perselisihan hukum terkait dugaan penyerangan di sebuah pesta di Philadelphia. Meski demikian, popularitas dan musiknya tetap berkembang. Ia juga menghadapi tantangan yang umum dihadapi banyak artis yang berasal dari latar belakang jalanan, yaitu perdebatan seputar identitas dan tekanan dari lingkungan masa lalunya. Pada 12 September 2022, dunia musik dikejutkan dengan berita tragis. PNB Rock sedang makan siang di Roasters Chicken and Waffles, Los Angeles bersama pacarnya. Momen yang seharusnya bahagia itu berubah menjadi mimpi buruk ketika dua orang tak dikenal masuk dan melakukan penembakan. PNB Rock terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan. Kejadian ini bukan hanya mengguncang penggemarnya, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang keselamatan artis di tengah ketenaran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di restoran itu? Siapa yang merasa perlu untuk menghabisi nyawa seorang rapper berbakat? Mari kita menarik ke belakang. Sebelum tragedi tersebut, PNB Rock memposting lokasi mereka di media sosial, yang memicu spekulasi bahwa pelaku mungkin telah melacak mereka melalui unggahan tersebut. Ini menjadi pengingat berharga tentang resiko berbagi informasi secara berlebihan di dunia maya. Namun, banyak orang juga mempertanyakan apakah ada hal lain yang terjadi di balik layar. Beberapa penggemar dan pakar mulai menggali lebih dalam. Apakah PNB Rock menjadi target karena musuh-musuhnya di industri musik? Dalam dunia yang kompetitif ini, banyak artis menghadapi tekanan dalam persaingan yang ketat. Apakah ada yang merasa terancam oleh bakatnya? Disinilah misteri semakin mendalam. Beberapa orang mulai berspekulasi tentang teori konspirasi yang lebih besar. Ada yang percaya bahwa kematian PNB Rock bukan hanya hasil dari perampokan biasa, tetapi merupakan bagian dari rencana yang lebih besar dalam industri musik. Banyak yang berpendapat bahwa ada individu atau kelompok yang ingin menghapus artis yang dianggap sukses. Beberapa teori menyatakan bahwa kematian rapper seperti PNB Rock merupakan bagian dari pola yang besar. Banyak artis hip hop lainnya yang juga mengalami nasib tragis dalam keadaan yang mirip. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada jaringan yang beroperasi di balik layar, mengatur siapa yang jatuh dan siapa yang tetap bertahan? Setelah penyelidikan berlangsung, pihak berwajib menangkap orang terkait dengan kasus ini. Berikut adalah detail para pelaku. Yang pertama, Freddie Litron. Freddie Litron yang berusia sekitar 40-an merupakan tersangka utama dalam kasus ini. Ia diduga terlibat dalam perencanaan dan eksekusi perampokan yang berujung pada penembakan PNB Rock. Yang kedua, putra dari Freddie Litron, 17 tahun. Putra Freddie Lee, yang saat itu masih berusia 17 tahun, dituduh sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap PNB Rock. Remaja ini diduga merupakan orang yang masuk ke restoran Roasters Chicken and Waffles dan menembak PNB Rock sebelum mengambil perhiasan dan barang-barang lainnya. Yang ketiga, Shawntel Tron, istri Freddie Lee Tron dan ibu tiri dari remaja tersebut. Shawntel Tron juga ditangkap. Dia diduga terlibat secara tidak langsung meskipun perannya tidak sebanyak suami dan anak tirinya. Setelah insiden tersebut, pelaku kabur dari tempat kejadian, tetapi penyelidikan polisi dengan cepat mengarah pada keluarga Tron. Namun, banyak yang mempertanyakan, apakah mereka pelaku utama ataukah hanya bagian dari skenario yang lebih besar? Penangkapan ini tidak menghilangkan misteri di balik kematian PNB Rock. Banyak orang tetap curiga bahwa ada orang lain yang terlibat dalam konspirasi ini. Tragedi ini juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Dalam dunia yang keras dan penuh tekanan, banyak artis yang merasa terancam. Mereka hidup dalam bayang-bayang persaingan dan tekanan untuk selalu berada di puncak. PNB Rock menjadi contoh nyata dari bahaya yang mengintai balik kesuksesan. Kehidupan yang glamor seringkali menutupi realitas pahit. Di balik sorotan lampu dan sorotan penggemar, ada resiko yang tak terduga. PNB Rock dengan semua pencapaian dan tenarannya tidak luput dari ancaman yang mengintai.
Seiring berjalannya waktu, banyak penggemar mulai mengaitkan kematian PNB Rock dengan mitos dalam industri musik. Ada yang percaya bahwa ada kutukan yang menghantui rapper. Fenomena yang disebut sebagai kutukan yang menghantui rapper merujuk pada serangkaian kejadian tragis yang menimpa banyak artis hip hop, terutama terkait kekerasan, kematian dini, dan masalah hukum. Meskipun hal ini bukanlah kutukan dalam arti harfiah, banyak yang mempercayai bahwa budaya hip hop yang terkadang mengagungkan kekerasan, konflik, dan gaya hidup berbahaya berkontribusi pada nasib buruk yang dialami beberapa rapper. Mereka yang meraih ketenaran tinggi seringkali menghadapi nasib tragis. Apakah ini hanya kebetulan ataukah ada kebenaran di balik mitos ini? Pertanyaan ini mengunggah rasa ingin tahu banyak orang. PNB Rock dikenang sebagai artis yang mampu menjembatani gap antara R&B dan rap dengan gaya yang emosional dan autentik. Karya-karyanya yang seringkali menceritakan pengalaman hidup yang sulit serta caranya mengungkapkan rasa sakit dan cinta secara bersamaan telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia musik. Meskipun hidupnya terhenti terlalu cepat, musik dan pengaruhnya akan terus hidup melalui karya-karya yang ia tinggalkan. Sebagai salah satu talenta yang bersinar di generasinya, PNB Rock adalah contoh dari seseorang yang bangkit dari keterpurukan dan menggunakan bakatnya untuk meraih kesuksesan, meskipun tantangan hidup selalu menghantuinya. Dari kisah ini, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ketenaran seringkali datang dengan harga yang tinggi. PNB Rock adalah simbol dari dunia yang glamor tetapi berbahaya. Saat kita mengenang kehidupannya, kita diingatkan akan pentingnya menjaga diri dan tetap waspada di tengah kesuksesan. Kehilangan PNB Rock adalah kehilangan besar bagi dunia musik. Karya-karyanya akan selalu dikenang, tetapi kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi kita semua tentang resiko yang mungkin menyertai ketenaran. Oke, makasih udah ngikutin perjalanan misteri ini. Kalau lo punya teori atau pendapat sendiri tentang kasus PNB Rock, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video misteri berikutnya, dan ingatlah, di balik cerita selalu ada kegelapan yang menunggu untuk diungkap. Gue izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.